Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Dan siang hari ini bersama saya Dewi Rati yang akan memandu acara ini. Kali ini dengan tema sulit makan pada anak. Ya, nah Mitra Buana dan pendengar ya, tentunya Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanaasrisragen.co.id dan juga disiarkan melalui akun Instagram di @rssp_sragen atau akun IG-nya RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen ya. Narasumber kita kali ini bersama dengan Dr. Widya Permatasari SPA MKes, dokter spesialis anak dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Baik, kita sapa dulu ya narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mbak Dewi. Ya, kabar baik ya Bu? Alhamdulillah sehatnya. Ya, kedua kalinya ini saya bertemu dengan Bu Widya, Bu Dokter ini. Iya Mbak, betul. Dengan tema yang berbeda ya tentunya. Dan Mitra Buana, kami juga mempersilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp ya di 082133950947. Mungkin dari tema kita siang hari ini, sulit makan pada anak, ini merupakan salah satu hal yang hampir ya semua orang tua ini pasti mengalaminya gitu ya. Anak yang susah makan gitu sebelum akhirnya stres dan juga marah-marah sendiri ya tentunya ini sebagai orang tua. Tapi kita harus sabar untuk menghadapi anak-anak yang mungkin susah makan seperti ini. Nanti kita akan coba berbincang dengan Bu Dokter ya mengenai tema kita siang hari ini gitu. Baik. Ya Bu Dokter ya. Yeah. Nah ini ya Bu Dokter, sejak umur berapa sih biasanya anak menjadi susah makan itu? Yeah. Biasanya anak mengalami susah makan itu ada 2 periode ya Mbak Dewi ya. Oh gitu. Yang pertama di bawah usia 1 tahun, jadi menuju 1 tahun, di mana lepas dari ASI eksklusif. Ya, jadi pada usia 0 sampai 6 bulan itu kan ASI eksklusif ya, tapi setelah 6 bulan ke atas menuju 1 tahun dianjurkan untuk menambah makanan yaitu MPASI. Iya, pendamping ASI itu ya. Betul. Yang kedua adalah memasuki usia range antara 2 sampai 5 tahun, di mana di situ anak sudah semakin aware dengan lingkungannya, dia sudah mengenal lingkungan, sehingga akan terjadi yang namanya pilih-pilih makanan, karena dia sudah makin pintar ya, sudah bisa melihat sekelilingnya sehingga sudah kurang fokus sama sama makanan yang disajikan. Gitu. Oh gitu ya, ternyata ada masanya sendiri ya, anak-anak yang susah makan itu ada 2 periode ya tadi Bunda. Betul. Kemudian nih, apa sih yang menyebabkan anak sulit makan dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Baik ya, jadi anak sulit makan itu ada beberapa faktor ya, dari mungkin faktor kesehatannya sendiri, yang kedua mungkin ada faktor dari gangguan proses mengunyah ya, dari awal mengunyah sampai menelannya. Ya. Nah itu semua kadang-kadang campur baur ya, kadang-kadang menjadi satu gitu loh. Ya, yang pertama adalah misalnya saja yang pasti adalah karena dia sakit. Jadi kalau dia sakit pasti dia akan mengalami penurunan nafsu makan gitu. Nah, yang kedua misalnya memang ada penyakit-penyakit yang mendasari sehingga penyakit tersebut menjadi kronis sehingga menurunkan nafsu makannya gitu. Yang ketiga mungkin ada gangguan-gangguan anatomis tadi yang seperti saya sebutkan seperti itu. Oh gitu ya Bu, berarti ada beberapa hal yang menyebabkan anak susah makan itu tadi. Selain itu juga bisa ya karena mungkin dia bosan sama makanan, dia kurang fokus atau gagal fokus terhadap proses makannya itu tadi. Makanya pada anak itu enggak akan bisa sekali jadi kalau ngajarin makan, karena makan itu adalah suatu proses pada seorang anak, jadi enggak langsung sekali jadi. Dia belajar mengenal makanan yang masuk ke mulutnya mulai dari yang cair yaitu ASI ya,
atau kemungkinan pasti ya sampai ke empatinya. Gitu. Ya, jadi mulai mengenal teksturnya lagi seperti itu. Nah, untuk mengatasinya sendiri Bu, anak yang susah makan itu. Ya, sebenarnya kita punya yang namanya feeding rules ya. Jadi feeding rules itu adalah suatu aturan makanan, aturan cara makan, aturan atau jadwal makan ya, cara pengaturan makan pada anak yang tujuannya adalah untuk melatih anak agar dia mengenal rasa lapar. Oh, gitu. Jadi ada feeding rules tentang jadwal. Misalnya dibagi menjadi jadwal makan utama dan jadwal makan camilan. Misalnya jam 7 itu makan utama, kemudian selisih 2 atau 3 jam ya berikan makanan snack atau camilan. Kemudian jam 12 siang makan besar atau makan utama, kemudian jam 3 sore kemudian makan camilan lagi, dan yang terakhir jam 18 itu adalah makan besar lagi. Nah, di antara waktu makan tersebut, kalau di atas 1 tahun kan ASI bukan merupakan suatu kebutuhan yang utama ya. Ya, malah ASI itu hanya memberikan 30% kebutuhan energi dari seluruh total energi yang diperlukan. Jadi di antara waktu makan tersebut, agar bisa memberikan refleks lapar, mengosongkan lambung, sebaiknya jangan diberi makanan selain air putih. Oh gitu, ya. Biar anak juga dia merasa lapar dan mau makan itu tadi. Iya, yang kedua adalah feeding rules tentang lingkungan. Jadi ketika kita menciptakan proses makan yang nyaman pada anak itu, waktu makannya tidak boleh lebih dari 30 menit ya. Kenapa? Karena pada waktu 30 menit itu oral motornya sudah mulai lelah. Oh gitu. Iya, oral motornya sudah mulai lelah. Makanya itu dia malah nggak akan fokus sama proses belajar makannya itu. Dia akan lebih asik main-main dan lain-lain ya. Yang ketiga adalah proses penyajiannya atau prosedurnya. Kita lebih baik menyediakan dalam porsi kecil-kecil. Karena itu tadi dia pada usia 2 sampai 5 tahun si anak sudah mulai pinter, dia bosan dengan makanan gitu. Jadi sebaiknya kita memberikan porsi kecil-kecil dulu gitu. Sudah mulai memilih-milih makanan. Iya, sudah mulai pilih-pilih makanan tadi. Oh, gitu ya. Jadi itu ya Mitra Buana, untuk mengatasi anak susah makan tuh diatur jadwalnya gitu ya. Tapi kadang juga jadwal tuh sudah dijadwalkan pagi, siang, sore gitu. Tapi kadang juga anak itu masih susah aja gitu Bu. Iya, kalau misalnya anak masih susah, seringkali orang tua, aduh karena nggak makan kasihan, udah balikan ke susu lagi. Akhirnya anak kenyang dengan susu. Gitu. Karena lambungnya kenyang dengan susu, akhirnya tidak ada sensasi untuk memberikan rasa lapar. Lambungnya selalu penuh dengan susu seperti itu. Gitu ya. Karena susu itu kan dia juga ada kalorinya, ada proteinnya, ada lemaknya yang membuat rasa kenyang begitu. Oh iya. Ya. Berarti itu ya yang membuat anak itu jadi tidak merasa lapar ya, karena lambungnya selalu penuh dengan susu itu tadi. Ya, betul, iya. Nah itu ya Mitra Buana sedikit ya cara mengatasi anak yang susah makan gitu ya. Lalu ini Bu, apa saja cara yang bisa diterapkan agar bisa menambah selera makan pada anak? Baik ya, selera makan pada anak karena sebenarnya itu berasal dari keluarga ya. Jadi anak itu akan lebih senang, akan lebih respon apabila ada makan berjamaah. Bersama-sama saat ini memang keadaan seperti itu sudah mulai luntur ya. Misalnya anak bangun pagi, bapaknya udah pergi ke kantor. Kemudian papahnya pulang sore hari, anaknya sudah tidur. Ya seperti itu. Jadi saat ini memang kurang namanya makan berjamaah itu. Anak itu kan peniru ulung ya. Jadi dia itu meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tuanya makan sayur, otomatis dia melihat, oh papa makan sayur, mama makan sayur gitu. Ya gitu. Jadi kita harus memberi contoh. Yang pertama itu ya dari waktu me time-nya ya. Di keluarga itu harus sering-sering gitu. Tapi kalau anak tetap aja sudah melihat orang tuanya makan sayur, nah itu tapi dia tidak tertarik sama sekali, Bu. Oh, kalau dia tidak tertarik, kita beri di sela-sela apa makanan favoritnya. Oh, gitu. Jadi misalnya banyak sekali yang orang tua yang berkeluh kesah, dok anak saya cuma mau makan 3 sampai 4 suapan, suapan kelima 6 gedek, enggak mau ya. Nah, pada saat seperti itu kita coba makanan favoritnya, kita masukkan makanan favoritnya. Apabila suapan ke-4, 5, 6 ternyata anak bernafsu, dia makan, oh berarti dia masih ingin diberi makan gitu loh. Nah pada saat itu
kita lanjutkan untuk memberikan makanan favoritnya seperti itu. Misalnya ada juga anak yang tidak suka dengan makanan dingin. Ketika suapan pertama, kedua, ketiga dia sukanya hangat. Dia mau setelah Agak suapan dingin. keempat, lima, enam dia nggak mau gitu karena suhunya sudah mulai dingin. Iya. Jadi itu namanya change ya, change dari makanan yang seharusnya dia mau dan makanan yang menjadi favoritnya itu bisa kita gabungkan di tengah-tengah gitu, itu. iya. Gitu. Jadi itu ya sedikit ini penjelasan dari Bu Dokter ya, bagaimana untuk menerapkan agar bisa menambah selera makan pada anak ya. Dan juga ini ya Bu ya, biasanya kalau biar anak makan dikasih gadget atau dikasih tontonan. Betul, gitu. itu dilarang ya, itu namanya distraksi. Jadi distraksi itu memberikan sesuatu yang akan menggagalkan fokus anak untuk proses makannya. Jadi misalnya anak sambil apa namanya disuapin dia lihat HP. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu zaman dahulu ya, ibu-ibu itu menyusui anaknya kan dia menimang ya, dia melihat gini, Adek, mama kasih baju kuning karena matahari saat ini sinarnya kuning, Adek adalah matahari buat mama seperti itu ya. Tapi kan sekarang seperti itu udah hilang ya, Gitu seperti ya, Bu itu kan Dokter. udah hilang, jadi nggak ada namanya melihat gitu udah nggak ada. Itu kalau masih ASI ditimang seperti ini. Kalau misalnya sudah diberi jadwal makan, Adek mau makan apa hari ini? Sekarang kan nggak ada seperti itu. Sekarang yang ada biasanya dia nggak natap mata ibunya, tapi dia melihat layar HP. Betul. Nah, sehingga anak hanya bisa mengatakan ya, pokoknya saya sudah melakukan tugas saya makan. Dan ibu pun seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak ibu sendiri ya, kadang-kadang juga ada pengasuhnya ya, yang misalnya berikan makan juga dengan begini nggak menatap, lah itu juga akan penting ya. Jadi penting manfaatnya buat anak. Jadi kita yang penting kita tahu dulu tujuan proses makan pada anak itu adalah satu, untuk mengenalkan dia agar ada rasa lapar. Yang kedua adalah transfer kasih sayang. Jadi kita memberikannya dengan cara memandang, Adek mau makan apa hari ini, misalnya seperti itu. Jadi ada kedekatan secara emosional seperti gitu, itu. Iya itu ya. Itu mulai luntur sekarang seperti. Iya, berganti. Jadi transfer kasih sayangnya nggak ada. Yang penting aku melakukan tugasku sebagai ibu dan kamu makan gitu aja ya. Yang penting anak mau makan ya. Iya betul. Iya, terima kasih Bu Dokter ini sama-sama. sudah sedikit tahu ya bagaimana cara untuk menerapkan agar anak itu bisa selera makannya itu bertambah itu tadi ya. Ini boleh ya nanti diterapkan di rumah ya untuk anak-anak kayaknya. Nah ini Bu Dokter, apa akibatnya jika sulit makan terjadi berkepanjangan? Ya, sesuatu yang berkepanjangan pasti akan membawa hal tidak baik ya, terutama pada bayi dan balita. Karena itu akan menimbulkan status gizi seorang anak akan menjadi kurang ya. Kalau misalnya status gizi sudah kurang, otomatis dia akan mengalami gangguan pertumbuhan terutama ya. Jadi pertumbuhan itu sesuatu yang bisa diukur. Kalau misalnya gangguan makan dalam waktu lama, maka pertumbuhannya yang tidak makan mencapai maksimal gitu, seperti itu. Seperti itu ya. Berarti jika memang ini ya sulit makan terjadi berkepanjangan, ini mengganggu tumbuh kembangnya juga status gizi anak itu. Betul, iya. Nah ini vitamin yang baik untuk anak itu vitamin apa saja Bu Dokter? Sebenarnya kalau seorang anak itu sudah makannya sudah baik, artinya komposisinya sudah baik ya, cukup karbohidratnya, cukup proteinnya, cukup lemaknya dan mikronutrien yang lainnya sebenarnya tidak diperlukan vitamin. Cuma memang ada 3 vitamin yang direkomendasikan dalam IDAI, Ikatan Dokter Indonesia. Yang pertama adalah vitamin A, yang kedua vitamin D, dan yang ketiga adalah zat besi. Ya, A, D dan zat besi. Berarti ada 3 ini ya, yang penting ini. Yang penting itu ada 3. Zat besi, vitamin D dan vitamin A. Betul gitu. Iya Bu Dokter. Nah sambil menunggu yang mau masuk ya, mau bergabung di sini, boleh ya untuk mitra Buana ataupun pendengar yang mau berinteraktif bersama kami ya mengenai sulit makan pada anak ya, boleh nanti berbincang-bincang langsung sama Bu Dokter ini, nanti bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 890-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Sebelum kita lanjutkan ya bahasan kita siang hari ini di talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen dengan tema sulit makan pada anak bersama Dr. Widya Permatasari SPAMKes. Nah kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali masih di live talk show kesehatan siang hari ini di hari Selasa 15 Agustus 2023.
Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi di live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dengan tema sulit makan pada anak ya, bersama dengan narasumber kita Dr. Widya Permatasari SPA MKes ya, dan tentunya masih bersama saya Dewi Ratih yang memandu acara siang hari ini. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Dokter ya mengenai bagaimana cara mengatasi anak yang susah makan, kemudian mulai umur berapa anak mulai susah makan gitu ya. Tadi sudah kita bincangkan bersama Bu Dokter, dan vitamin apa yang baik untuk anak. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter, ada zat besi, vitamin D dan juga vitamin A. Nah, sambil menunggu kembali ya atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS ya di 082133950947 atau line telepon juga bisa di 8907999 ya. Mungkin ada keluhan-keluhan dari Anda sebagai orang tua yang saat ini masih memiliki anak usia balita ya. Susah makan ini biasanya antara umur 1 sampai 5 tahun itu sudah mulai pilih-pilih makanan. Boleh nanti bagaimana tips-tips yang bisa dilakukan, nanti boleh bertanya ke Bu Dokter gitu ya. Baik, di sini ya Bu Dokter ya, kalau tadi Bu Dokter sudah menyampaikan tentang feeding rules ya, aturan makan anak yang bisa diterapkan itu tadi. Nah, ada 3 jenis ya Bu, feeding rules itu. Baik ya. Feeding rules itu maksudnya adalah aturan jadwal makan ya. Jadi memang diciptakan agar anak mengenal rasa lapar yang awalnya dari disiplin untuk waktu makannya itu. Iya. Nah, feeding rules sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah feeding rules tentang waktu ya, waktu. Jadi yang pertama adalah feeding rules tentang waktu atau jadwal ya. Iya. Jadi atur secara rutin jadwal makanan, kemudian misalnya tadi seperti saya katakan jam 7 makan Besar atau makan utama, jam 9 makan camilan, kemudian jam 12 makan siang, 3 jam ke depan makan camilan lagi dan ditutup dengan makan besar. Yang kedua adalah aturan makan. Jadi aturan makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena kalau sampai 30 menit lebih itu oral motornya sudah lelah. Oh gitu. Ya, dia sudah akan mulai lelah, mengunyah, belajar mengunyah. Yang ada nanti malah dia hanya memain-mainkan makanannya, dan dia asik dengan distraksinya itu tadi. Jadi memang tidak diwajibkan untuk di atas 30 menit. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai kita menawarkan makanan camilan di antara waktu makan gitu. Jadi misalnya kita sedang proses makan 30 menit, kemudian dia tampaknya tidak mau, kemudian kita memberikan yang dia suka, itu jangan ya. Jadi 30 menit itu selesaikan dulu begitu. Oh gitu ya. Jadi itu ya ada feeding rules ya, aturan makan anak yang bisa diterapkan ya. Jadi mengatur jadwal makan antara makan utama dan juga snack atau makanan camilan itu tadi ya. Dan jangan pernah menawarkan camilan yang lain saat anak makan utama kecuali air putih gitu ya, minum air putih. Yang kedua dia porsi lingkungan ya. Yang kedua lingkungan, kita ciptakan lingkungan yang nyaman ya, tanpa ada distraksi atau suatu hal yang mengganggu konsentrasi atau membuat anak gagal fokus, misalnya gadget. Nah seperti itu. Kemudian makan di luar sambil naik odong-odong, misalnya seperti itu. Terus ini pesawatnya mau masuk, itu nggak boleh ya. Jadi itu kan makanan ya. Jadi kita harus ngomong apa adanya buat dia gitu. Ya seperti itu. Terus yang ketiga adalah penyajiannya. Ya, jadi kita sediakan dalam porsi kecil, kemudian kita hanya memberikan air ya di waktu akan mendorong makanan. Kalau mau kalorinya menjadi lebih tinggi, kita dorongnya pakai kuah yang gurih misalnya, kuah sop atau apa. Dan yang kemudian jangan mengakhirinya setiap suapan dielap. Ya, nggak boleh. Jadi kita biar selesai dulu 30 menit itu. Karena dengan dia dielap, itu si anak berpikir, oh makanku sudah selesai gitu ya gitu. Jadi biarkan aja dia bermain-main dengan makanannya ya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kita bisa membiarkan dia untuk belajar makan sendiri. Jadi kita berikan makanan yang sifatnya finger food yang bisa dipegang dia dimakan sendiri seperti itu. Gitu ya, berarti ada
aturan-aturan makan ya pada anak selain feeding rules itu tadi ya dari segi lingkungan juga, dari segi porsinya juga. Betul. Itu harus diperhatikan ya sebagai orang tua untuk memberikan anak biar mau makan gitu, biar nggak susah lagi makannya itu ya. Jadi feeding rules, segi lingkungan dan juga porsi makannya gitu ya. Nah ini Bu Dokter sudah ada pertanyaan yang masuk ya melalui WhatsApp-nya Bu Ana Asri nih di 082133950947. Dari Vina di Nglorok ini, selamat siang Mbak Dewi juga Bu Dokter ya. Saya Vina di Nglorok mau tanya, bagaimana cara untuk mengatasi anak yang susah makan ya, kalau makan diemut gitu. Nah gimana Bu Dokter? Baik ya. Jadi pertanyaan ini hampir selalu menjadi pertanyaan yang besar ya di dalam klinik sehari-hari. Sukanya diemut dok, nggak cepet-cepet ditelan dan akhirnya nanti kalau sudah dilepeh bisa seperti itu. Nah itu mungkin karena si anak bosan ya. Jadi itu tadi kita kembali lagi ke feeding rules itu tadi. Kita nggak boleh berlama-lama dalam proses makan, hanya 30 menit saja selesai. Iya, pokoknya durasinya 30 menit. Kenapa? Selesai nggak selesai itu ya Bu Dokter? 30 menit ya. Jadi dia ngemut artinya kan dia sudah tidak ingin untuk melumatkan makanannya, sehingga dia membiarkannya di dalam rongga mulut dan itu akan dibantu oleh enzim-enzim yang ada di mulut untuk melunakkannya gitu. Sebenarnya kan enzim-enzim yang di mulut itu hanya melunakkan, tidak menghancurkan ya, karena yang menghancurkan itu adalah di lambung. Jadi karena prosesnya dia terlalu lama sehingga enzim-enzim yang di mulut itu akan keluar banyak sehingga akan menyebabkan makanan menjadi lembek dan berair sehingga nanti pada akhirnya dia akan jadi karies atau giginya bolong-bolong kayak gitu. Ya. Nah kemudian ini penting sekali untuk kita melatih oral motor dari si anak gitu. Oral motor dari si anak misalnya selain dia bosan ya, yang ketiga itu adalah mungkin si anak kurang sensasi ya di oral motornya atau disebut juga hiposensitif. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah kita sering-sering untuk menyikat gigi si anak dengan cara gerakan memutar ya. Gerakan memutar, kita beri latihan sensasi di dalam rongga mulutnya ya. Yang kemudian setelah itu ketika kita memberikan makanan ke dalam mulutnya, kita kalau bisa yaitu makanan finger food ya. Misalnya kita telusur dari sebelah pipi kanan atau pipi kiri yang ada gigi gerahamnya. Nah, ketika kita mencapai gigi geraham di gusinya, kita tekan sedikit saja. Nah, disitulah adanya proses atau itu adanya pusat. Jadi pusat mengunyah makanan ada di situ. Oh gitu ya, dekat gigi geraham. Sarafnya. Jadi saraf pusat mengunyah makanan ada di situ. Jadi geraham telusur. Kemudian sudah mencapai gusinya, kita tekan sedikit saja. Itu akan memberikan sensasi menggugah saraf-saraf untuk mengunyah di sekitarnya. Seperti itu. Gitu. Coba. Wah ini ada ilmu baru dari Bu Dokter ya, ibu-ibu ini yang biasanya stres mikirin anak nggak mau makan. Nah ini tadi udah dikasih tahu ya sama Bu Dokter. Coba nanti diterapkan di rumah ya. Hal itu sama aja dengan anak yang suka makannya crispy. Dia, dok kok anak saya nggak mau makan nasi ya dok? Dia maunya cuma makanan yang bersuara kayak kerupuk. Kemudian makanan yang crispy yang ada bunyinya dia suka. Sebenarnya itu adalah proses anak belajar. Jadi dengan adanya makanan yang kriuk dan crispy itu akan merangsang dari selaput lendir di mulutnya yang saya tadi kan cerita ya, ada titik mengunyah ya. Nah itu dia sedang belajar untuk mencapai sensori tersebut ya. Jadi dengan adanya finger food yang seperti itu dia akan berusaha untuk melatih proses menelannya ke belakang. Oh gitu. Ya. Yang penting kita berikan makanan yang aman yang tidak membuat dia tersedak. Demikian juga dengan anak yang suka ngemut jari ya. Ngemut jari itu berarti kan dia sedang memberikan sensori sebenarnya, sensori di mulutnya gitu. Yang penting kita sebagai orang tua harus menjaga tangan anak supaya bersih gitu aja, karena dia sering masukkan tangan ke betul mulutnya, sekali. kayak gitu. Iya itu tadi ya Mbak Vina di Nglorok ya sudah dijawab sama Bu Dokter. Mungkin tadi ya ilmu itu tadi bisa diterapkan ya. Saya juga mau mencobanya Bu. Tapi nggak sehari jadi ya. Jadi ada prosesnya berarti. Betul. Karena namanya proses ya, proses makan itu kan belajar. Belajar untuk mengenal rasa lapar dan transfer kasih sayang tadi. Iya.
Nah ini Bu Dokter, selanjutnya ada pertanyaan dari Tia di Seragen. Selamat siang Mbak Dewi ya, selamat siang juga ya untuk Tia di Seragen. Anak saya 2 minggu ini mulai di fase sapih ASI karena anak sudah menginjak umur 3 tahun. Tetapi masih merasa sulit untuk lepas dari ASI ketika akan tidur malam. Nah tips apa saja sih Dok untuk bisa agar anak bisa lepas dari ASI lalu makanan penunjang apa saja yang bisa diberikan ke anak untuk pengganti ASI? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi 3 tahun ya tadi anaknya. Iya 3 tahun. Ya, 3 tahun itu sudah nggak ASI lagi sebenarnya, hanya maksimal 2 tahun ya. Iya. Jadi tadi kan dikatakan di awal-awal tadi bahwa usia 1 tahun itu energi dari ASI hanya 30%. Penyumbang energi yang selain itu adalah diperoleh dari empasinya. Nah, kalau sampai usia 3 tahun si anak masih minum ASI, sebenarnya itu tidak akan memberi rasa kenyang ya. Itu hanya karena kan sudah otomatis ya. Itu akan sudah berkurang dengan sendirinya zat-zat gizinya gitu. Dari karbohidratnya udah nggak ada ya, kemudian zat besinya udah nggak ada gitu, dan diwajibkan untuk 2 tahun ASI itu kan karena yang paling hilang terakhir adalah antibodi sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi kalau sampai 3 tahun anak masih mendapatkan ASI, sebaiknya memang dihentikan. Nah, mungkin ini Bu itu Dokter, hanya pengantar ya. itu. Ya itu. Jadi hanya itu menurut saya hanya akan memberikan rasa nyaman, rasa kedekatan, bonding sama ibunya. Ya, jadi ketika disapih dia belum mau gitu. Jadi nggak akan memberikan gizi, tapi hanya memberikan kehangatan, kemudian kenyamanan, dia merasa ayem dekat sama ibunya seperti itu gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita tadi cepat-cepat melakukan feeding rules tadi gitu. Kita cepat-cepat melakukan feeding rules ya. Seperti itu tadi yang saya jelaskan di awal. Iya, nah ini Mbak Tia di Seragen ya, sudah dijawab sama Bu Dokter juga. Untuk yang baru saja mengalami fase menyapih ASI ya, itu tadi mungkin bisa ya, biar anaknya makannya gampang itu dengan feeding rules itu tadi diterapkan ya. Mungkin dengan cara itu bisa sedikit membantu anak agar melupakan ASINya karena sudah umur 3 tahun juga gitu ya. Ya terima kasih Bu Dokter sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Tia. Kemudian ada lagi ini pertanyaan yang masuk Bu Dokter. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber, selamat siang juga. Saya Anin di Sragen. Dok, banyak orang tua yang merasa kalau anak belum makan nasi itu dianggap belum makan, lalu dipaksa untuk makan nasi, padahal anak sudah nyemil makan roti dan sebagainya. Gitu. Apakah anggapan seperti itu salah Dok? Lalu bagaimana memberi pemahaman ke orang tua yang seperti itu? Terima kasih. Baik ya. Jadi mungkin yang sekarang masih dimanuti adalah kalau bukan makan nasi itu namanya belum makan gitu. Iya. Ya. Jadi misalnya banyak sih seperti itu ya memang ditanyakan. Sebenarnya kalau porsi makan yang benar itu adalah yang ada karbohidratnya, kemudian proteinnya, lemak ya. Protein sekarang diutamakan adalah protein hewan karena dia lebih mudah diserap zat besinya. Kemudian yang kedua adalah lemak, dan yang ketiga adalah mikronutrien yang asalnya dari buah dan sayur ya. Untuk sampai sekarang tetap yang utama adalah protein ya. Kita sayur dan buah kita kenalkan tapi dalam jumlah yang tidak sebanyak protein gitu. Nah, sebaiknya kita kembalikan kepada permasalahan tadi. Anak tidak mau makan nasi lah. Kita pikir dulu apa yang sebelumnya dimakan. Misalnya dia udah makan roti Monica 1 misalnya. Lah roti Monica itu kan ada karbohidratnya ya. Kemudian dia juga ada proteinnya ya, ada telur protein hewaninya, ada lemaknya juga, margarin dan lain-lain itu ya. Sebenarnya hal itu sudah bisa dikatakan anak sudah makan sebenarnya. Kita bisa terapkan kepada diri kita sendiri. Misalnya kita makan roti Monica 1 gitu, habis itu kita makan nasi pecel lagi, masuk enggak gitu. Ya. Makan roti Monica 1 misalnya. Terus minum air, setelah itu kita makan nasi pecel enggak masuk kan. Nah, demikian juga anak, lambung anak adalah hanya sebagian kecil ya dibandingkan orang dewasa. Ya, jadi maka dari itu kalau bisa kita berikan camilan yang lengkap gizinya. Jadi tidak sebenarnya tidak boleh berpikiran seperti itu, kalau belum makan nasi belum makan, padahal anaknya ngemil terus gitu. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Kalau biskuit itu biskuit masuk camilan ya Bu ya? Biskuit masuk camilan ya gitu. Gitu. Nah itu ya Mbak siapa tadi dari ini ya.
Mbak Anin di Sragen sudah dijawab sama Bu Dokter ya. Jadi kalau sudah makan roti nggak apa-apa, nggak makan nasi gitu ya Bu Dokter ya. Cake atau roti ya, berarti kayak gitu ya. Iya, betul. jadi roti itu sudah mengandung karbohidrat. Iya. Ada protein hewani juga. Jadi karbohidrat itu kan bisa nasi, bisa gandum, kemudian bisa umbi-umbian seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Dokter. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Bu Dokter. Ada istilah red flag atau tanda bahaya. Nah, ini ya kalau di tema kita sulit makan pada anak. Apakah red flag atau tanda bahaya yang harus dievaluasi dan ditangani pada setiap keluhan masalah makan? Baik, red flag itu sebenarnya tanda bahaya awal ya. Jadi misalnya seperti dikatakan itu ada gangguan dalam proses anatomi ya. Jadi misalnya anak ada proses kelainan, misalnya ada gigi, ada bibir sumbing ya, kemudian ada dari kalau awal proses makan itu kan mulainya kan bukan langsung ke tenggorokan ya, tapi awalnya kan dari mulut dulu. Iya. Nah, apabila ada kelainan di situ, misalnya bibir sumbing, itu akan mempengaruhi proses dari pengecapan, dari mulai pintu masuknya. Pencernaan adalah mulai dari bibir ya. Kemudian yang kedua misalnya adalah gangguan neurodevelopmental, artinya gangguan yang disebabkan karena neuron dalam tubuh, saraf-saraf tubuh terganggu, misalnya pada penyakit cerebral palsy ya. Kemudian meningitis, meningoencephalitis sehingga menyebabkan kecacatan seumur hidup, kelumpuhan seperti itu ya. Karena bisa jadi kelumpuhan tidak hanya pada organ untuk ekstremitas untuk berjalan ya, juga misalnya organ pada hal rongga mulut, otot-otot juga ini kan juga mengalami kemunduran ya. Yang ketiga mungkin dari faktor penyakit ya, misalnya ada batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada pembesaran kelenjar, kemudian ada nafsu makan menurun lebih dari 3 minggu, berat badan menurun ya, seperti itu ya. Batuk-batuk ya terutama seperti itu. Itu sebenarnya akan menyebabkan nafsu makan padannya berkurang. akan berkurang dan turun ya. Iya, selain itu Bu, selain beberapa hal tadi, mungkin ada tanda ataupun gejala yang mengindikasikan adanya masalah medis yang mendasari masalah makan. Masalah medis misalnya si anak sedang sakit ya, kemudian kekurangan zat besi bisa, atau penyakit-penyakit yang berjalannya kronis sehingga akan mempengaruhi nafsu makan. Gitu. Iya. Jadi itu ya Mitra Buana, ada beberapa hal yang bisa dikatakan red flag atau tanda bahaya yang harus dievaluasi dan ditangani pada setiap keluhan masalah makan. Tadi sudah disampaikan Bu Dokter, ada salah satunya kelainan neurodevelopmental gitu ya. Seperti palsi cerebral, kemudian meningomyelocele atau meningitis itu tadi Bu. Kemudian ada distrofi muskular seperti itu ya Bu ya. Dan tanda lain ataupun gejala yang mengindikasikan adanya masalah medis yang mendasari masalah makan itu seperti sakit, seperti muntah ataupun sakit kronis seperti itu ya Bu ya. Batuk-batuk itu bisa menurunkan selera makan atau selera makan berkurang gitu. Betul. Nah ini Bu Dokter ya, mungkin dari bahasan kita siang hari ini sulit makan pada anak. Dari beberapa pertanyaan tadi mungkin bisa diambil kesimpulan Bu Dokter sebagai closing statement-nya. Baik ya. Yang bisa disampaikan ke masyarakat ini, khususnya pada orang tua ini biar nggak stres lagi mikirin anak yang susah makan. Ya. Jadi untuk take home message-nya ya berarti ya. Jadi menekankan dalam hal ini adalah proses makan ya. Proses makan pada anak itu merupakan sesuatu yang tidak instan buat anak ya. Anak mulai dia lahir dia hanya mengenal air susu ibunya dalam bentuk tekstur cair ya, kemudian beranjak mendapatkan empati, itu adalah suatu proses pembelajaran yang panjang ya, yang dimana proses pembelajaran makan itu tidak hanya membuat anak mau makan saja tidak, tapi untuk mencapai proses tersebut banyak hal-hal yang harus bisa bekerja sama dengan anak, yaitu terutama keluarga. Kemudian jadi anak itu bukannya dewasa yang diperkecil, bukan, dia penuh suatu proses pembelajaran gitu, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus responsif, kemudian harus bisa mengetahui ya, peka sama anak, kemudian terus belajar mengikuti ilmu-ilmu yang berkembang sampai saat ini, itu aja.
Dan yang perlu diingat adalah semua itu nggak instan, itu harus diulang-ulang ya. Nah itu ya. Itu. Jadi nggak boleh bosen ya. Jadi harus sabar ini menghadapi anak-anak. Nah Okay. itu ya Mitra Buana, jadi sebagai orang tua kita harus respon sama anak-anak, peka terhadap mereka ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu mengabaikan mereka gitu ya. Mereka masih butuh kasih sayang dan bonding dari kita ya, biar mereka itu juga merasa nyaman gitu ya Bu Dokter ya. Ya. Jadi Nanti itu ya. apabila sudah kita ulang-ulang tetapi masih saja kita tidak membuahkan hasil yang maksimal, baru kita nanti bekerja sama. Contohnya tadi seperti sensoris motor oral ya, Iya. seperti itu kan butuh terapi juga. Gitu ya. Jadi bisa dikonsultasikan Bisa, ya. ya, Gitu. Kalau memang sudah berulang-ulang dilakukan tapi belum juga ada hasilnya yang maksimal, boleh nanti dikonsultasikan gitu ya. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, jadi itu ya mengenai tema kita siang hari ini, sulit makan pada anak. Beberapa hal sudah disampaikan oleh Bu Dokter dan mungkin bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh kembangnya juga. Yang pasti anak-anak susah makan, kita juga jadi pusing gitu ya. Nah mungkin dari obrolan kita siang hari ini bisa sedikit membantu dan bisa menjadi referensi kita sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak biar mereka juga gampang untuk makan dan tentunya dampak baik untuk pertumbuhan mereka juga gitu ya Mitra Buana. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp ya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan Bu Dokter ini sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian live talkshow kesehatan kita siang hari ini dengan tema sulit makan pada anak, dengan menghadirkan narasumber Dr. Widya Permatasari SPAMKes, dokter spesialis anak dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam acara talkshow kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Mbak Dewi.